Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zafran Hadi dengan NIM 23042178. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika aktor kebijakan publik dalam proses perumusan kebijakan. Pernahkah kita bertanya, mengapa sebuah kebijakan yang tujuannya baik justru menimbulkan konflik di masyarakat? Mengapa ada kebijakan yang cepat disahkan tetapi sulit dijalankan di lapangan? Jawabannya seringkali bukan pada isi kebijakannya, melainkan pada siapa saja yang terlibat di balik proses penyusunannya. Dalam video ini saya akan mengajak kalian memahami dinamika aktor kebijakan publik, bagaimana mereka berinteraksi, bernegosiasi, bahkan saling berhadapan melalui konsep teori dan dua studi kasus nyata yang ada di Indonesia. Kebijakan publik merupakan instrumen utama dalam menjawab berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, kebijakan tidak pernah lahir dalam ruangan hampa. Setiap kebijakan adalah hasil dari proses yang kompleks, melibatkan banyak kepentingan, nilai, serta kekuatan yang saling tarik-menarik. Dalam paradigma administrasi publik modern, kebijakan tidak lagi dipandang sebagai produk tunggal pemerintah. Kita telah bergeser dari konsep governance menuju governance. Artinya, negara tidak berdiri sendiri. Aktor non-negara seperti masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta semakin berperan penting dalam proses perumusan kebijakan. Namun dalam praktiknya, keterlibatan para aktor ini sering kali tidak seimbang. Disinilah dinamika kekuasaan mulai terlihat. Aktor kebijakan publik adalah seluruh pihak yang terlibat dalam dan memiliki pengaruh terhadap proses kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Anderson, aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan serta kekuasaan untuk mempengaruhi pilihan kebijakan melalui negosiasi, kompromi, dan tawar-menawar. Pentingnya untuk dipahami bahwa aktor kebijakan tidak selalu identik dengan kebijakan pejabat pemerintahan. Justru dalam banyak kasus, aktor non-negara memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama melalui tekanan publik, kekuatan modal, dan pembentukan opini masyarakat. Dengan kata lain, memahami aktor kebijakan berarti memahami siapa yang memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan. Secara umum, aktor kebijakan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial, serta birokrasi yang memiliki kewenangan hukum dalam menetapkan kebijakan. Mereka memiliki akses terhadap sumber daya formal dan legitimasi hukum. Sementara itu, aktor non-negara mencakup kelompok kepentingan, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, hingga sektor korporasi. Walaupun tidak memiliki kewenangan resmi, aktor non-negara mampu mempengaruhi kebijakan melalui tekanan politik, advokasi, dan opini publik. Dalam konteks negara berkembang, kekuatan aktor non-negara, terutama sektor swasta, bahkan dapat melampaui aktor pemerintah. Selain kedudukan aktor kebijakan juga dapat dipahami melalui strategi politik yang mereka gunakan. Roberts membagi strategi aktor kebijakan dalam 4 bentuk. Yang pertama, strategi posisi, yaitu sikap terbuka mendukung atau menolak suatu kebijakan, biasanya terlihat dalam forum publik atau pernyataan resmi. Kedua, strategi kekuasaan yang memanfaatkan otoritas formal, kekuatan finansial, atau jaringan politik. Aktor dengan sumber daya besar cenderung lebih dominan dalam proses kebijakan. Yang ketiga, strategi pemain, yaitu upaya membangun koalisi dengan aktor pendukung dan melemahkan aktor yang dianggap berseberangan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu strategi persepsi yang bertujuan membentuk cara pandang publik terhadap suatu isu kebijakan sehingga mempengaruhi legitimasi keputusan yang diambil. Kasus relokasi tambak udang di Kabupaten Bantul memberikan gambaran nyata tentang dinamika aktor kebijakan. Dalam kebijakan ini, pemerintah daerah dan DPRD berperan sebagai aktor negara yang dominan. Mereka menggunakan strategi kekuasaan melalui regulasi dan kewenangan administratif. Di sisi lain, masyarakat lokal
petani tambak, dan kelompok pemerhati lingkungan hadir sebagai aktor non-negara. Mereka menggunakan strategi posisi dan persepsi dengan menyoroti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kebijakan tersebut. Namun, proses dialog yang terjadi tidak menghasilkan kompromi yang bermakna. Akibatnya, kebijakan tersebut terhenti pada tahap perumusan dan tidak berlanjut ke implementasi. Kasus ini menunjukkan bahwa dominasi satu aktor tanpa keterlibatan substansial aktor lain dapat menghambat efektivitas kebijakan publik. Fenomena serupa juga terlihat dalam kasus pembahasan lahan kawasan Mandalika di Lombok. Dalam kasus ini, pemerintah daerah dan pemilik modal memegang kendali utama, sementara masyarakat lokal dan DPRD cenderung terpinggirkan. Dominasi aktor tertentu menciptakan kebijakan yang bersifat elitis, minim partisipasi, dan rentan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak inklusif berpotensi kehilangan legitimasi sosial dan memicu resistensi berkepanjangan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik bukan sekedar persoalan teknis, melainkan arena perebutan kepentingan dan kekuasaan antar aktor. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana proses perumusannya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara adil dan partisipatif. Oleh karena itu, memahami dinamika aktor kebijakan publik menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang demokratis, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Terima kasih telah menyimak dan semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang kompleksitas kebijakan publik. Baik, demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.